Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, sebutkan semuanya, sampai tiba-tiba muncullah kemudian entah datangnya dari mana aliran-aliran yang menyimpang. Siapa di antara mereka? Halaman 10 paling bawah, lihat baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidhiyuna, di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke tanah Jawa itu awal masuknya 1330 Hijrah, sekarang 1440 Hijrah, berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Apa yang beliau katakan? Lihat, kata Nabi, mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW akan bersabda, apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian, akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Tadi selesai. Jika anda menemui mereka, lihat ini, fala tusalli bihim wala tusalli ma'ahum, jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka, maksudnya mereka jadi imam kalian makmum, jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunaqiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya, Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukan orangnya, bukan. Maksudnya waspada, ini aliran sangat bahaya, bisa memecah belah, bisa ribut nantinya. Maka pada yang seperti ini jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam, ada yang dari lahir sudah diahmadiyahkan dan dia nggak ngerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita, dakwahi, ajak dialog. Ya kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ. Ya, ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, dakwahi dengan cara yang benar. Makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini kita bisa jawab. Kalau kita bicara tentang Syiah di dunia, Syiah macam-macam. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Ja'fari, ada Syiah Zaidiyah, ada ini. Dan memang betul kalau kita bicara Syiah di dunia, tidak semuanya Syiah sesat. Memang. Contohnya Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sudah bicara Syiah di Indonesia, lain ceritanya. Syiah di Indonesia satu warna. Mereka yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka yang mencaci maki Siti Aisyah, mereka mencaci maki Sayyidah Hafsah, mereka yang ikut manhajnya orang yang melaknat Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka yang berkenankan nikah mut'ah. Ini adalah Syiah di Indonesia, mayoritas Syiah di Indonesia. Adapun orang Syiah yang mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah, kita tidak mengatakan kafir langsung, kita mengatakan kafir karena mereka sendiri telah mengkafirkan orang beriman, maka mereka telah mengambil kekafiran untuk dirinya sendiri. Seperti yang disabdakan Nabi, man qala li akhi ya kafir, kalau ada orang mengatakan orang beriman sebagai kafir, dia sendiri yang keluar dari iman. Jadi jangan sampai tertipu oleh sebagian orang di saat ingin meloloskan Syiah di Indonesia lalu berkata, Syiah itu banyak, Syiah itu tidak semuanya sesat. Memang kalau bicara Syiah di dunia, memang tidak semuanya sesat. Syiah di dunia, seperti ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, tapi Syiah yang ada di Indonesia dengan ciri mencaci Sayyidina Umar bin Khattab, biarpun mencacinya adalah di saat sembunyi, sama. Kalau di saat dengan yang lainnya nggak akan mencaci. Karena apa? Ketahuan nanti. Ada yang mengatakan, oh saya termasuk Syiah yang tidak saya mencaci. Kalau kau memang Syiah yang tidak mencaci maki, buat grup musuhi itu Syiah yang mencaci maki, harus gitu dong. Perbezaan ahli sunnah dengan Syiah. Satu, Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam, keluar imam. Keluar. Bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir.
maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sanamain, doa untuk menghancurkan dua berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma, setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita Ahlussunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar, wa ala alihi wa ashabihi, keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta ahli bait, tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata mereka? Laknatullah alaih. 3, Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman, Mushaf Utsmani. Utsman punya kerja, mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'an yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Mereka tidak, kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Nah, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak Ahlussunnah, awak Syiah. Saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak Sunni ke sini? Saya Susi. Sunni Syiah. Terus kalau Syiah Imamiyah dalam sholat ada cirinya 2. Ya, apa cirinya Syiah Imamiyah? Pakai batu tanah Karbala. Terus yang kedua, sholatnya selalu dijama', Jumat nggak wajib. Itu ciri-ciri Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Zaidiyah tetap wajib sholat Jumat. Itu sebabnya Syekh bin Baz merevisi fatwanya dan mencabut fatwa sesat terhadap Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah Zaidiyah itu udah gak dianggap Syiah, dianggapnya bagi beliau Ahlussunnah yang nyerempet-nyerempet dikit nama Syiah gitu. Disebut dengan tasyayyu'. Jadi ada namanya tasyayyu'. Apa itu tasyayyu'? Mentafdil, mengutamakan Ali dari sahabat yang lain tapi tidak menghujat mereka. Apa istilahnya? Tasyayyu'. Adapun tasyayyu' yang mazmum, yang tercela itu tasyayu'nya orang-orang Syiah Rafidhah. Jangankan Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman pun mereka laknat, bahkan mereka kafirkan. Nah, ini ada kaidahnya. Kalau mereka mengkafirkan sahabat-sahabat mulia, mereka kafir. Tapi kalau mereka tidak mengkafirkannya, mereka fasik. Jadi Syiah Rafidhah itu terbagi 2 juga hukumnya. Ada yang kafir, ada yang ini pendapat saya ya. Kenapa? Abu Bakar, adakah keraguan beliau itu sahabat? Kesetiaannya kepada Nabi, adakah yang meragukan? Karena tidak ada yang meragukannya. Disebutlah mutawatir. Semua orang tahu. Mengingkari riwayat mutawatir itu kafir. Sebagian Syiah Rafidhah begitu. Maka di Syiah Rafidhah terpecah sekarang. Syiah yang tidak mengkafirkan Abu Bakar Utsman, tapi mengkritisi mereka pedas-pedas, seperti Syekh Kamal Al-Haidari. Itu ada di Syiah sekarang ya. Dia mengkritisi Abu Bakar Umar Utsman tapi tidak mengkafirkannya, dan dia menolak konsep Mahdi Muntazar. Bagi dia Mahdi yang benar kayak orang-orang Ahlussunnah. Dia juga nolak bahwa di Syiah ada keyakinan Al-Quran yang kita beda sama Al-Qurannya Syiah. Itu dia tolak. Dia teliti hadisnya, beberapa riwayat yang dikatakan ini hadis palsu, kok kalian orang Syiah percaya? Jadi mereka sekarang udah mulai ngaji hadis ya, sudah muncul muhadis-muhadisnya. Siapa tahu nanti mereka akan berubah dari Syiah yang tercela menjadi Syiah tasyayyu'.